Hai, selamat malam. Kali ini saya akan membawakan cerita horor berjudul Anak-anak Setan. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter Restu Wiraatmaja di akun @restupa71830152. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi, buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Pak, Bu, bukain pintunya. Kami mau makan. Pintu rumah ditutup dengan rapat. Langkah kaki seorang wanita bergerak dengan cepat menuju arah jendela. Kali ini, kedua tangannya mencoba untuk menggapai jendela, namun tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Kepalaku, ucap seorang wanita penghuni rumah tua tersebut. Dia pun menatap jam dinding. Sebentar lagi, azan maghrib berkumandang. Seharusnya semua aman-aman saja ketika semua jendela tertutup. Dia pun merangkak perlahan dengan kedua tangannya meraba-raba ke arah jendela seperti hendak menutup jendela tersebut. Namun, takdir berkata lain. 3 orang anak kecil dengan tampilan yang sangat menyeramkan segera menarik kaki wanita tersebut dan menyeretnya sampai ke belakang rumah. Suara teriakan meriuhkan seluruh ruangan rumah. Sejak saat itulah, tragedi kematian seorang wanita yang ditemukan di dalam sumur beredar. Para warga menyebutnya anak-anak setan. 5 tahun setelahnya, Pak Oji bersama dengan istrinya Bu Ida membeli sebuah rumah yang nyaman dan tentram untuk menghindari keributan di lingkungannya. Karena keduanya ini termasuk orang yang tidak bisa tenang jika ada keributan. Mereka berdua memilih rumah yang tidak terlalu padat warganya. Dan setelah dicari-cari, ternyata ada salah satu rumah warga yang baru beberapa tahun tidak dihuni dan memang pemilik rumah itu sendiri ingin menjualnya. Pemilik rumah ini bernama Pak Adi. Alasan Pak Adi ingin menjual rumahnya adalah karena dia harus pindah tugas keluar kota. Belum diketahui juga keberadaan anak dan istrinya, karena Pak Adi adalah orang yang cukup tertutup. Setelah disepakati harga dan ketentuannya, Pak Adi pun menjual rumah tersebut kepada Pak Oji dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena kebetulan Pak Adi juga membutuhkan uang tersebut. Jadi, harga yang diajukan pun tidak terlalu melambung tinggi. Walau memang baru beberapa tahun tidak dihuni, namun rumah tersebut masih layak pakai dan kondisinya masih bagus serta terawat. Akan tetapi, Pak Adi hanya memiliki satu pesan untuk Pak Oji dan juga Ibu Ida. Maaf Pak, sebelumnya saya mau berpesan kepada Pak Oji dan Ibu Ida. Jika waktu azan maghrib akan tiba, tolong tutup semua pintu, baik itu pintu depan, belakang, ataupun jendela-jendela rumah, ujar Pak Adi. Karena Pak Oji dan Ibu Ida ini penasaran, mereka berdua pun menanyakan hal janggal tersebut. Memangnya ada apa, Pak? Gak ada apa-apa, Pak. Memang di sini adatnya seperti itu. Walah, kalau itu sudah pasti kita lakukan, jawab Pak Oji. Akhirnya Pak Adi pun menyerahkan kunci rumahnya kepada Pak Oji. Dan hari itu juga, kepemilikan rumah Pak Adi berpindah kepada Pak Oji. Keesokan harinya, Pak Oji dan juga Ibu Ida pun memindahkan seluruh barang-barang miliknya. Mereka berdua kembali menata ulang peletakan barang-barang sesuai dengan posisinya. Di rumah tersebut terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Ada juga sebuah ruang tamu yang cukup luas. Selain itu, bagian dapur berdekatan dengan ruang makan. Tidak terlalu luas, namun cukup untuk Pak Oji dan juga Bu Ida. Setelah seluruh barang-barang selesai diletakkan sebagaimana tempatnya, malam harinya Pak Oji mengajak para warga sekitar untuk berdoa bersama.
Karena memang seharusnya jika kita memiliki rumah atau tempat baru, maka rumah atau tempat baru itu harus didoakan agar terhindar dari gangguan-gangguan aneh yang berada di sekitar rumah. Setelah doa bersama selesai, itu artinya mereka berdua sudah merasa aman, karena memang rumah barunya telah selesai didoakan. Minggu pertama mereka menempati rumah tersebut terasa aman-aman saja. Pak Oji juga sering meninggalkan istrinya di kala lembur malam. Begitu juga dengan Ibu Ida. Dia sendiri tidak merasa ada gangguan-gangguan aneh ketika sang suami sedang bekerja atau bahkan lembur. Sehingga dalam keyakinan Bu Ida sendiri, dia merasa tidak takut selama rumahnya telah didoakan sejak pertama kali menempati rumah tersebut. Namun, keanehan mulai terjadi ketika memasuki minggu ketiga. Saat memasuki minggu ketiga, Ibu Ida selalu mendengar suara ketukan pintu dari pintu belakang rumahnya. Semenjak pertama kali mereka mendatangi tempat tersebut, Ibu Ida dan suaminya belum pernah menengok ke bagian belakang rumahnya, sehingga suara ketukan pintu rumah itu membuat Ibu Ida penasaran. Dia sendiri tidak menyangka jika di bagian belakang pintu itu akan ada yang mengetuk pintunya tepat di tengah malam. Akhirnya, Bu Ida pun memberanikan diri untuk melangkah menuju ke bagian belakang rumahnya. Namun, saat dia hendak membuka pintu belakang, tiba-tiba dia mendengar suara suaminya yang baru saja datang dari kantornya. Bu Ida pun mengurungkan niatnya untuk membuka pintu tersebut. Dia pun kemudian menuju ke arah suaminya yang sudah berada lebih dulu di dalam kamar. Saat berada di kamar, suaminya menanyakan sesuatu kepada Bu Ida. "Habis dari mana, Neng? Kok aku datang gak disahut sih?" "Neng dari belakang rumah, A. Kebetulan tadi ada yang ngetuk pintu belakang." Pak Oji pun tidak percaya jika di bagian belakang ada pintu, karena sebelumnya dia tidak mengecek terlebih dahulu. Akhirnya, Pak Oji dan Ibu Ida pun bersama-sama untuk mengecek bagian pintu belakang rumahnya. Setelah mereka membuka pintu tersebut, ternyata ada sebuah sumur di sana. Tepat di belakang sumur tersebut, ada pohon pisang yang sangat banyak. Pak Oji tidak percaya jika di belakang rumahnya sendiri menuju ke bagian perkebunan. Lalu, dia juga masih heran. Kenapa Pak Adi, pemilik rumah lama, tidak memberitahu akan keberadaan sumur yang ada di belakang rumah? Akhirnya, mereka pun kembali menutup pintu tersebut dan beranjak untuk istirahat. Keesokan harinya, Pak Oji tidak lembur kerja. Dia lebih memilih menjaga istrinya dan ingin benar-benar berada di rumah. Saat itu, Pak Oji masih penasaran dengan bagian belakang rumah. Setelah dicek, ternyata di dalam sumur tersebut terdapat air. Pak Oji sendiri belum tahu apakah air di dalam sumur itu bisa digunakan atau tidak. Karena kondisinya sumur itu sangat gelap dan air di dalam sumur tersebut seperti tidak bersih. Hal ini disebabkan ada beberapa sampah yang berada di sumur tersebut seperti plastik Indomie dan dedaunan dari sekitar pepohonan di belakang rumahnya. Akhirnya, Pak Oji pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Namun di saat dia ingin menutup pintu, Pak Oji mendengar suara ringikan tawa anak kecil. Dia benar-benar terkejut saat itu, karena suara itu berasal dari sekitar pohon pisang. Kala itu, Pak Oji masih mencoba berpikir positif. Mungkin suara tawaan anak kecil itu merupakan anak-anak warga yang sedang bermain di sekitar pohon pisang. Dia pun segera menutup kembali pintu rumahnya. Sore harinya, Ibu Ida kebetulan sedang memasak, dan di bagian dapur itu sendiri sangat dekat dengan pintu belakang. Lalu, di saat Ibu Ida sedang fokus-fokusnya memasak, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil yang terus bersahutan meminta makan. Bu, Pak, bukain pintunya. Kami mau makan. Bu, Pak, bukain pintunya. Bu Ida yang mendengar itu langsung merinding. Kedua tangannya bergetar sampai-sampai tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Sampai akhirnya dia pun memberanikan diri menjawab. Kalian siapa?" Bu, Pak,
bukain pintunya. Kami mau makan. Bu Ida terus membaca doa di dalam hati. Dia berusaha melawan rasa takutnya, menggerakkan kedua kakinya dan memutuskan untuk meninggalkan masakannya dan segera memberitahu hal janggal ini kepada Pak Oji, suaminya. Dia pun memanggil-manggil suaminya yang sedang berada di kamar. Pak Oji yang mendengar teriakan dari istrinya langsung terbangun dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Ida pun menjelaskan, "Pak, tadi ada suara anak kecil, tapi kayaknya ada di belakang pintu itu." Pak Oji langsung kaget saat itu. Apa yang didengar istrinya sama seperti apa yang didengar olehnya terkait suara anak kecil tersebut. Dan karena penasaran, mereka berdua pun kemudian membuka pintu bagian belakang rumah. Kebetulan saat itu azan maghrib berkumandang. Di saat mereka membuka pintu belakang rumah, ternyata di dekat sumur sudah ada 3 anak kecil sedang duduk namun membelakangi Pak Oji dan Bu Ida. Pak Oji pun langsung menanyakan sesuatu kepada ketiga anak itu. "Dek, udah maghrib, kalian ngapain?" Namun mereka bertiga tidak menjawab. Lalu mereka bertiga pun berjalan ke arah pohon pisang dan menghilang di sana. Bu Ida sudah meyakini bahwa ketiganya bukan manusia. Namun Pak Oji mencoba untuk menenangkan pikiran istrinya. Pak Oji berani meyakini jika ketiganya adalah anak warga. Hari itu mereka berdua masih bertanya-tanya mengenai sosok ketiga anak kecil misterius tersebut. Singkat cerita, di 1 bulan mereka menempati rumah tersebut, kejadian yang sama terulang kembali. Kebetulan, Pak Oji dan Bu Ida sedang makan malam di meja makan dekat dapur. Mula-mula, pintu belakang rumah diketuk dengan sangat keras. Lalu mereka berdua mendengar suara mengerikan. "Pak, Bu, Bukain pintunya. kami mau makan." Mereka berdua pun langsung merinding mendengar suara mengerikan itu. Akhirnya, Pak Oji memberanikan diri untuk membuka pintu, diikuti oleh istrinya yang merangkul tangan Pak Oji dari belakang. Mereka berdua pun membuka pintu secara bersamaan. Ketika mereka membuka pintu, tiba-tiba yang ada di hadapan mereka adalah 3 sosok anak kecil dengan mata bolong dan wajah yang benar-benar pucat. Lalu, di bagian pepohonan pisang, mereka melihat banyak sosok yang sudah berkumpul sambil menatap ke arah Pak Oji dan juga Ibu Ida. Sosok-sosok itu adalah pocong, kuntilanak, dan genderuwo yang kebetulan sedang berdiri tepat di depan pepohonan pisang. Dengan perasaan panik, mereka berdua pun berteriak ketakutan dan segera menutup pintu belakang. Setelah itu, mereka berdua segera berlari menuju ke rumah salah satu ustadz yang berada di tempat tersebut. Malam itu juga, rumah mereka ramai oleh warga. Ustadz tersebut meminta kepada Pak Oji dan Bu Ida untuk berpindah tempat. Karena sosok-sosok penghuni dari belakang bagian rumah tersebut tidak menyukai kehadiran penghuni baru di rumah itu. Ternyata, ketiga anak kecil itu dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur. Lalu sosok-sosok dari pohon pisang memang sudah lama berada di sana. Namun mereka semua mengganggu dan kerap kali meneror pemilik rumah. Atas saran dari ustadz tersebut, akhirnya keesokan harinya mereka berdua pun pindah. Dan rumah tersebut pun dijual kembali dengan harga yang murah. Namun sampai sekarang, tidak ada yang berani untuk menempati rumah tersebut. Karena mereka percaya jika sumur belakang rumah itu adalah sumur kutukan. Sekian cerita horor kali ini. Jika kalian suka dengan cerita ini, bisa klik tombol like. Dan jika berkenan, silakan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat saya kembali bercerita. Dan tentunya, support kalian adalah semangat saya dalam bercerita. Terima kasih telah menonton. Sugeng Dalu.